Halo, assalamualaikum. Ini adalah salah satu dari sederetan smartphone baru yang Samsung rilis ke pasaran di kuartal 2 tahun ini. Namanya Samsung Galaxy M33 5G. Dan ini menjadi smartphone dengan Exynos 1280 baru yang paling terjangkau sejauh ini. FYI, prosesor 5G terbaru Samsung ini sudah menggunakan fabrikasi 5 nanometer, di mana makin kecil angkanya biasanya performanya makin kencang, dengan konsumsi daya yang lebih awet lagi. Nah, sebelum kita lanjut bahasannya, info sedikit, tersedia dua varian Galaxy M33 5G ya di Indonesia. Keduanya hanya berbeda di besaran RAM-nya, ada yang 6 dan 8 GB. Kalau storage-nya sama besar, 128 GB dan tetap dibekali triple card slot, jadi masih bisa ditambahkan micro SD hingga 1 TB tanpa mengganggu fungsi dual SIM-nya. Untuk warna seri M tahun ini, Samsung punya pilihan yang menarik ya, termasuk di M33 5G ini. Ada blue, brown, dan green. Dan yang saya coba ini warna green dengan RAM 8 GB, punya semacam refleksi cahaya di back covernya, looks-nya cakep namun tetap tampil kalem, dengan finishing semi matte yang juga lembut di tangan. Layout kameranya khas seri M Samsung, yaitu grid 2x2 yang memuat total 4 kamera dengan fungsi yang masing-masing berbeda. Kamera utamanya 50 megapiksel yang artinya sudah pakai sensor JN1 terbaru nih. Di sisi depan terpampang layar 6,6 inci dengan Infinity V display yang memuat sebuah kamera depan beresolusi 8 megapiksel. Layar Full HD Plus ini menggunakan panel PLS TFT Samsung yang asik banget ya. Ini khas banget punyanya Samsung. Dimana punya refresh rate 120 Hz serta perlindungan Corning Gorilla Glass 5. Fingerprint scannernya terletak pada tombol power yang berada di sisi kanan ponsel ini. Dan ya, Galaxy M33 5G masih memiliki 3,5 mm jack audio di sisi bawahnya. Ponsel ini sendiri tergolong tipis dengan ketebalan bodi hanya 8,4 mm saja. Satu yang saya apresiasi dari ponsel-ponsel Samsung tahun ini, nyaris semuanya berjalan di atas Android 12 terbaru, tentunya dengan kustomisasi One UI 4.1. Yang mungkin untuk kesekian kalinya harus Anda dengar bahwa saya menilainya sebagai custom UI Android terbaik dan ternyaman untuk digunakan sejauh ini. Dan tahun ini Samsung menyematkan fitur RAM Plus ya pada semua ponsel yang sudah menggunakan One UI 4.1. Untuk varian Galaxy M33 5G RAM 8 GB ini, pilihan RAM Plus-nya adalah 2, 4, 6, atau 8 GB. Anyway, smartphone ini juga menemani saya selama mudik. Jadi teruji banget dengan skenario yang sangat real ya, nyaris tanpa terhubung ke Wi-Fi dan dengan beragam tujuan penggunaan. Kita mulai dari performanya, karena bukan pertama kalinya saya menjajal Exynos 1280, jadi sudah tahu bahwa dapur pacu di smartphone ini bisa diandalkan untuk multitasking di dunia maya. Banyak buka aplikasi sosial media, download thumbnail YouTube, copy link, lalu post ke berbagai platform, lanjut explore barang yang sama di beberapa e-commerce, hingga menemani makan sahur dengan streaming video, semua lancar tanpa kendala. Baterainya bisa bertahan antara 28 hingga 38 jam tanpa Wi-Fi. Tentunya dengan pola pemakaian beragam tadi yang menghasilkan screen on time 3-4 jam ya. Nah, Galaxy M33 5G sendiri sudah dibekali kemampuan super fast charging, jadi jangan lupa cari kepala charger yang support hingga 25 watt. Dan ya, battery usage tadi juga termasuk selingan bermain game lagi-lagi untuk menguji performanya. Yang lagi-lagi saya hanya main game PUBG Mobile saja. Dan lagi-lagi settingan grafis di Exynos 1280 ini mentoknya di HD High. Meski rasanya Exynos 1280 bukan untuk gaming kompetitif dengan alasan settingan grafis dan framerate yang terbatas tadi, namun dalam real usage, gaming di smartphone ini tak pernah menemui kendala semisal throttling karena sejauh ini suhunya aman, juga rasanya tanpa lag yang diakibatkan oleh network latency. Ingat, saya pakai tanpa Wi-Fi loh. Bahkan, secara umum Galaxy M33 5G ini terbilang ngegas ya, termasuk saat digunakan berfoto-foto dan membuat saya merasa tentram menggunakannya untuk mengabadikan momen kebersamaan saat mudik kemarin. Kamera utamanya mengunci fokus dengan cepat dan tone warnanya natural serta detailnya tajam. Mau ambil foto makanan di kafe sebelum disantap? Foto-foto suasana kafe atau foto bareng dengan keluarga. Secara umum, kebutuhan berfoto bisa di-cover oleh kamera utama dari smartphone ini. Kamera ultrawide-nya memang terasa punya distorsi ya di tepian gambar, serta kerapatan yang terbilang kurang karena resolusinya yang hanya 5 megapiksel saja.
Kamera makro punya autofocus dan juga depth yang jarang dipunya ponsel lain, meski lagi-lagi resolusi 2 megapiksel membatasi ketajamannya. Untuk kamera depan, bagi saya sangat usable, tone warna kulitnya pas banget dan hasil potret yang juga lagi-lagi rapi. Tone warna yang baik ini dipertahankan di perekaman video, dan untuk vlogging dan kamera depan rasanya masih pede lah. Tentunya dengan resolusi perekaman maksimal di Full HD 30 fps. Yang jelas, di kamera belakang perekamannya bisa hingga 4K 30 fps, meski untuk urusan stabilisasi lebih baik merekam di Full HD 30 fps saja. Dan frame rate tertinggi ada di 60 fps dengan resolusi Full HD. Ini bisa kita manfaatkan untuk mengambil video yang lebih smooth, semisal untuk konten IG Story. Hasil lengkap kameranya seperti ini. Yang kayak merah banget. Full HD 30 fps di kamera depan Samsung Galaxy M33 5G. Maksimal segitu ya, mentok ya. Warnanya lumayan bagus meskipun pakai masker. Dan kita buka. Wajah lelah baru pulang mudik. Silahkan disimak stabilisasi dan audio serta kalau ngadep backlight. Kerasa sih ada stabilisasi pas digerakin gini. Sedikit sedikit melambat pergerakannya, berarti stabilisasinya nyala. Saya mencoba biar nggak nutup mikrofon. Silakan disimak. Backlight lumayan ya. Untuk kebutuhan multimedia, Galaxy M33 5G ini layarnya lega, 6,6 inci dengan ketajaman yang sangat cukup. Warna yang dihasilkan layarnya bisa dinikmati dengan baik. Loudspeaker mono, tapi outputnya enjoyable, dalam artian tidak cempreng, cukup lively, bass masih lumayan hadir, dan powernya sangat cukup.
Kalau untuk playback video-video di sosmed, nonton talk show atau podcast, ini masih sangat usable. Sementara kalau butuh depth dan virtualisasi, misalkan untuk gaming, memang lebih baik gunakan earphone ya. Anyway, ternyata fitur yang saya suka dari One UI hadir juga di seri M ini. Namanya Link to Windows. Buat pengguna OS Windows di PC, fitur ini sangat powerful. Kita bisa gunakan semua aplikasi di smartphone melalui sebuah mini Windows ya. Ini sering saya gunakan untuk menyalin file-file yang tak terlalu besar ke smartphone saya. Jadi praktis, tak perlu cari kabel dulu, tinggal buka aplikasi My Files, drag and drop dari Explorer, selesai. Syaratnya hanya harus terkoneksi ke jaringan Wi-Fi yang sama. Di budget maksimal 4 jutaan, Galaxy M33 5G ini patut dipertimbangkan karena sudah One UI 4.1 dengan Android terbaru. Buat yang mencari kenyamanan penggunaan sih ini oke banget ya rasanya. Bagi saya, ini jauh lebih penting daripada spek di atas kertas semata. Top performa gegasnya juga tak membuat baterai boros. Punya kemampuan super fast charging 25 watt, layarnya besar, dengan warna yang hidup dan tajam, refresh rate tinggi 120Hz yang dinamis, dan juga perlindungan Gorilla Glass 5. Kamera utama dan depannya juga handal, sementara sisanya mungkin cukup sebagai pelengkap. Sekali lagi, ini bukan HP gaming ya. Galaxy M33 5G ini jadi all-rounder dengan body yang tipis dan looks yang elegan. Anyway, sudah saya search di beberapa marketplace, ternyata Galaxy M33 5G ini tetap mudah didapatkan. Jadi, jangan lupa cek link yang saya sertakan di deskripsi ya, jika kamu berniat untuk meminangnya. Videonya sampai di sini, dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.